Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Injil hari ini menyajikan dua fakta. Fakta pertama, penyembuhan orang bisu, dan fakta kedua, karya-karya Yesus. Ayat 32 sampai 33a, penyembuhan orang bisu yang dilakukan oleh Yesus tidak hanya sebatas penyakit fisik, tetapi juga segala kejahatan dan pengabaian hal-hal rohani. Pada waktu itu institusi agama resmi bukan membantu orang untuk menemukan kekuatan dalam Allah, malah sebaliknya mereka mengajarkan bahwa penyakit adalah hukuman dari Allah karena dosa yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Yesus tidak seperti mereka. Yesus menerima orang-orang sakit dengan lemah lembut dan menyembuhkan mereka, agar mereka bisa merajut kembali hubungan persaudaraan di antara sesamanya dan masyarakat. Lalu ayat 33b sampai 34, ada dua sikap yang saling berlawanan. Orang banyak yang menyaksikan kesembuhan orang bisu terkagum-kagum pada Yesus, serta bersyukur dengan berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Sementara itu, orang-orang Farisi malah sebaliknya. Mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan kedengkian, lalu berkata kepada Yesus, dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Orang Farisi tidak bisa menyangkal bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu yang menyebabkan banyak orang kagum kepadanya. Satu-satunya cara bagi orang Farisi untuk menghilangkan pengaruh Yesus kepada masyarakat adalah dengan menghubungkan pengusiran setan dengan kuasa setan. Lalu ayat 35, Yesus tak kenal lelah berkeliling ke semua kota dan desa. Gambaran tentang karya Yesus yang tak kenal lelah ditandai penerimaan kepada orang yang menderita dengan penuh kelembutan dan menyembuhkan sakit mereka. Yesus berkeliling ke semua kota, mengajar di sinagoga, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu ayat 36, melihat orang banyak, Yesus berbelas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Mereka yang statusnya sebagai gembala justru tidak mengurus kawanan dombanya. Yesus adalah gembala yang menanggung semua kelemahan kita dan segala penyakit kita. Yesus memberikan penghiburan bagi mereka yang putus asa. Lalu ayat 37 sampai 38. Tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya agar memiliki sikap belas kasih dan kepedulian kepada para domba.
Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan agar mengutus para pekerja untuk tuaian itu. Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita berbelas kasih kepada semua orang yang menderita seperti halnya Yesus? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.